Hai hai halo sahabat kita di hulu dan juga di hilir. Kembali lagi ke vlog kita yang kesekian kalinya. Nah, vlog kali ini kita sedang berada di kampung halaman. Seperti biasa, aktivitas kita di pagi hari, kita pergi ke sungai dulu guys. Dan kita akan mandi. Namun cuacanya dari malam tadi hingga pagi hari ini terasa dingin sekali. Jadi aku cuman mandi setengah aja, nggak sampai ke badan guys, cuman setengah. Tidak berlama-lama kita di sungai, jadi kita langsung pulang. Nah, inilah penampakan kampung halaman kita ya guys, yaitu di Dusun Belatuk. Kalau rumah kami itu di bagian akhir ya, karena Belatuk itu panjang sekali kampungnya. Jadi rumah kami itu di kampung lama. Bagi teman-teman yang pernah berkunjung ke Bukit Batu Dular pasti tahu gimana panjangnya kampung Dusun Belatuk itu. Nah, setelah dari sungai itu kita langsung menyikat lantai. Langsung lanjut aku membersihkan rebung. Ini rebung diambil oleh adik aku nih dari belakang rumah karena lagi musim hujan. Jadi rebungnya banyak. Tapi adik aku itu cuman mengambil 3 rebung aja karena ini lumayan besar-besar banget. Nah, di sini aku membersihkannya. Agak susah ini membersihkannya karena parang yang aku pakai itu tumpul. Mama aku bilang ada asahan itu di sebelah tempat aku nyuci. Terus tidak lengah lagi langsung aku cari itu asahan. Ketika sudah diasah lumayan enak sih karena pisaunya sudah tajam. Nah, jadi saksikan terus video pengupasan rebung kita dari awal hingga selesai. Sambil menyaksikan video pengupasan rebungku ini, aku ingin sedikit bercerita dengan teman-teman. Dulu sering diceritakan orang tua mengenai peristiwa kelam di kampung Belatuk. Ada seorang kakek bernama Upuy Jaling yang dituduh membunuh anak dari orang di kampung Belatuk. Kakek Upuy Jaling ini dihukum agar ia mengakui hal tersebut. Namun, si kakek tidak merasa membunuh anak tersebut dan hukuman berjalan. Direndam di air, si kakek kepanasan, dimasak di kawah besar, ia kedinginan. Hukuman terakhir, kakek Upuy Jaling dipendam di dalam tanah, tinggal menyisakan kepala di luar. Ia tetap menjalani hukuman, namun si kakek tidak mengaku karena ia merasa tidak membunuh. Kakek Upuy Jaling berpesan, sebelum 7 keturunannya lahir, kampung Belatuk belum maju dan tidak akan ramai. Dan pada akhirnya kakek Upuy Jaling ditombak menggunakan kayu sungkai ke mulutnya dan ia tewas. Pertanyaannya, pesan moral apa yang dapat kita ambil dari cerita si kakek Upuy Jaling ini? Kembali lagi kita ke video pengupasan rebung ini. Nah, di sini aku sudah hampir selesai membersihkan rebungnya. Setelah membersihkan, aku ingin membuang sampah-sampah rebung ini karena sampah-sampah rebung ini ada miang-miangnya kalau kata kami. Kalau kena kulit itu bisa gatal-gatal. Nah, jadi kita harus hati-hati membersihkannya. Nah, di sini kita akan menyiram-nyiram sisa-sisanya, kemudian miang-miangnya juga kita bersihkan. Kalau kita sudah di kampung halaman, aktivitas kita itu tidak cuma hanya satu, tapi banyak sekali aktivitas yang kita dapat lakukan. Misalnya bermain, salah satunya juga ini guys. Aktivitas kita itu menyaksikan bapakku itu mengambil air enau. Kami menyebutnya itu air lahang guys. Ini diambil dari pohon enau. Jadi rasanya sangat manis. Terus itu juga bisa dibuat menjadi gula aren atau gula merah itu. Mungkin orang-orang tahu kalau pernah membuatnya. Nah, terus lanjut kegiatan kita itu kita ingin jalan-jalan atau bermain ke rumah bibiku ini. Tapi rumah bibiku itu jauh sekali di tengah sana, di dekat SD di Dusun Belatuk ini. Nah, kita itu pergi ke sana menggunakan sepeda listrik ini. Pasti tanjakan ini sepedanya nggak mampu karena ini keberatan guys. Jadi aku turun dulu, hampir jatuh itu. Kita mau ngojek guys. Belum. Nah, di sini kita lanjut naik sepeda lagi karena tanahnya sudah datar dan lumayan tanahnya sudah agak datar. Jadi inilah penampakan kampung halaman kami ya guys. Mungkin yang sering bolak-balik di sini pasti tahu, dan yang pernah turun ke sini berkunjung ke Bukit Batu Lalang itu atau Batu Dular itu pasti tahu ini.
Mari saksikan terus video kampung halaman kami di Dusun Belatuk ya. Pantengin sampai selesai. Ketika kita sampai di rumah bibik itu, kita langsung diajak sama bibikku untuk merujak buah jelayan. Terus ada buah mangga juga, ada kedondong, berbagai macam buah-buahan untuk dirujak guys. Tapi aku tidak mampu merujak terlalu banyak, hanya ngerujak sedikit saja karena nggak terlalu mampu lagi makan asam sama makan pedas. Dan kita tidak hanya main di rumah bibikku, tapi juga main ke rumah Ama atau mamanya dari bibikku, karena kalau sudah balik kampung itu pasti beberapa keluarga memang harus kita kunjungi, harus bermain biar silaturahmi tidak terputus. Bagi dong 100. Hahaha. Enggak ya guys, kita cuman bercanda aja. Nah, di sini pas di rumah bibik itu lanjut kita mengambil pucuk apa ini? Kayak pucuk pepaya. Tapi ini itu sayur guys, enak, ini rasanya manis. Jadi kita minta di rumah bibikku. Terus tidak lupa juga ini kita ke belakang rumah bibikku, kita meminta buah naga bibikku yang sudah agak pink-pink ini. Kalau menurutku ini udah masak ya guys, karena kalau di pasar itu biasanya bentukannya kayak gitu sudah dijual. Nah, kita langsung lanjut pulang karena kita habis main dari rumah Amah dan itu rumah bibikku guys. Setelah kita pulang dari rumah bibikku dan juga Ama, kita langsung di sore harinya itu jam 3 sore kita langsung mancing ke jembatan sini. Tapi cuacanya hujan guys. Tapi kita punya solusi, kita bawa payung ini. Nah, ini adalah keponakan aku ini. Kita hanya dapat ikan seluang dan di atas sana itu ada keponakan aku juga itu. Mungkin ini saja video kegiatan kita selama 2 hari di kampung halaman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen.